Salam saudara, kita memasuki Abam episode 738 dari wanita usia 31 tahun sudah menikah di Sidoarjo. Pak Pendeta, puji Tuhan sudah 12 tahun saya menikah dengan duda anak satu. Anaknya ikut mantan istri. Ya. Usia saya beda 17 tahun dengan suami. Suami keturunan Chinese dan saya Jawa. Puji Tuhan sudah setahun ini saya ikut Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami mempunyai 4 anak. Mama mertua saya sering bicarakan tentang mantannya suami ke saya. Karena si mantan ini bekerja sedangkan si ibu rumah tangga. Karena si mantan bekerja sedangkan saya ibu rumah tangga. Dan itu membuat saya sesak hati dan masih banyak sikap mertua yang tidak mengenakan buat saya. Suami seringkali tidak jujur dalam hal apapun. Selalu ada yang ditutupin meskipun menurutnya supaya saya tidak marah. Tapi kebohongannya malah membuat saya semakin emosi dan kecewa. Sekarang saya putuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan semua sikap mertua dan suami saya terhadap saya itu. Saya akan fokus ibadah dan mendidik anak saya. Mohon Pak Pendeta doakan agar suami dan mertua lebih paham perasaan saya. Karena akibat tekanan yang saya alami membuat saya sering meminta Tuhan untuk cabut nyawa saya. Tapi mungkin Tuhan masih menginginkan saya membesarkan anak-anak saya. Dan mohon Pak Pendeta memberikan pencerahan untuk saya. Yang pertama saya harus memberitahukan kamu tidak dewasa. Kamu itu egois. Kamu belum matang. Usiamu tuh 31 tahun, waktu kamu menikah itu usia 19 tahun. Ya. Sekarang suamimu usianya sudah 43. Ya. Kamu mestinya kalau suamimu menutup-nutupi sesuatu supaya kamu tidak marah, itu baik. Tapi dengan kemarahanmu menunjukkan kamu itu sebenarnya sombong. Kamu masih egois. Biar saja suami berusaha untuk menutupi sesuatu demi supaya kamu tidak marah, tidak sakit hati. Suamimu sudah berusaha yang terbaik, tapi kamu malah melihat itu hal buruk. Kamu merasa bahwa kamu merasa berat dihormati. Kamu Jawa dan keluarga suamimu orang Tionghoa dan sering orang Tionghoa, tidak semua ya, merasa memiliki superiority dibanding orang pribumi. Dan kamu harus menerima realitas ini. Jadi kamu sekarang banyak diam saja. Keinginan kamu untuk meninggal dunia, nyawamu dicabut, itu juga sikap tidak dewasa. Kau bayangkan kalau kau meninggal, suamimu menikah lagi lalu dapat ibu tiri yang membuat anak-anak menderita, apa kamu bahagia? Kamu salah nak, salah kue, salah. Sekarang yang kamu lakukan adalah kamu ikut saya saja. Ikuti Truth ID, doa pagi, diam saja, kamu bersyukur. Dalam teropongan saya suamimu itu termasuk pria yang baik. Kalau kamu begini, dia juga akan menyesal menikah sama kamu. Ya, ibu mertua kamu setuju kamu lakimu atau suamimu menikah dengan kamu orang pribumi juga sudah merupakan kemurahan hati. Kalau ibu mertuamu membandingkan kamu beda-bedake kamu dengan mantan istri suamimu sekarang, diam saja. Silent is good. Silent is powerful. Diam itu indah, emas. Diam itu berkuasa. Jadi sekarang yang kamu lakukan, kamu diam, melayani suami dengan baik, melayani mertua seperti ibu kandungmu. Tundukkan dirimu. Mengalah untuk menang. Orang Jawa bilang ngalah luhur wekasane. Menang. Mengalah untuk menang kemudian hari. Tunjukkan karakter Kristus. Diam dan diam. Lakukan ini ya. Mbak, wes
Jangan emosian. Jadi sempurna seperti Yesus. Hidup di dunia ini tragis. Hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 45 tahun menikah di Lampung. Pak Erastus, Bapak rohaniku, mendengar Bapak dikatain sesat oleh beberapa pendeta di tempat kami, saya sedih. Rasanya saya ingin bicara pada mereka. Jangan lihat video yang dipotong, lihat seri Logos sampai selesai baru boleh komentar. Tapi saya ingat pesan Bapak untuk diam. Saya menangis dalam hati, Pak. Jujur saya bisa menang menghadapi masalah ini. Jujur saya bisa menang menghadapi masalah hidup karena firman dalam khotbah Pak Eras melalui Abam, doa pagi. Saya memiliki tekad bulat menuju langit baru, bumi baru. Karena Tuhan Yesus memakai Pak Eras sebagai juru bicara Tuhan. Terus suara kebenaran, Bapakku jangan sedih. Bapak biar kami saja yang menangis. Banyak jiwa yang membutuhkan Pak Eras. Bapak surgawi berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat yang luar biasa pada Pak Eras. Saya akan peluk Pak Eras di langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Dari pria usia 53 tahun. Salam Pak, kiranya Bapak Elohim Yahweh dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati pelayanan Bapak. Saya sudah cukup lama ikuti pengajaran suara kebenaran, dimulai waktu saya masih di Jakarta dulu melalui siaran radio. Memang saya sangat banyak diubahkan melalui pengajaran suara kebenaran, terutama sejak 2019 saya ikuti, saya sangat konsisten mengikuti dan melihat banyak perubahan, di mana penekanan kepada keserupaan dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Memang tugas berat. Memang kalau mendengarkan khotbah Pak Eras rasanya mendengar khotbah yang lain kurang begitu mengena. Apalagi yang hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Karena pengajaran yang Pak Eras sampaikan sudah sangat mendalam dari penggalian Alkitab. Hanya di pengajaran Logos yang Bapak sampaikan tentang back to the Bible. Apakah konsep teologi yang disampaikan hasil konsili oleh bapak-bapak gereja pada zaman itu bukan kebutuhan orang percaya? Misalnya seperti pengakuan iman rasuli yang dihilangkan dari liturgi gereja karismatik. Bukankah itu disarikan dari pengajaran rasul pada abad awal? Alkitab yang tentu hasil dari kanonisasi melalui konsili yaitu 66 kitab. Konsep Tritunggal 66 kitab. Konsep Tritunggal dan 66 kitab berhasil kanonisasi. Betul, kalau kitab 66 itu hasil kanonisasi tetapi Tritunggal bukan. Ya, itu keputusan yang diambil pada zaman Konstantinus. Pada waktu itu ada 1.800 pendeta atau uskup maksudnya, tetapi yang kumpul hanya 300 saja. Nah, keputusan atau pandangan bapak-bapak gereja waktu itu bukan tidak berguna, bisa sangat efektif pada zamannya. Dan kita menghormati mereka. Tetapi untuk zaman kita Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman yang berguna untuk zaman kita. Nah ini yang saya bisa jawab, ya, Tuhan memberkati. Dari seorang bapak ya usia 56 tahun menikah di Bintaro Jaya, namanya Naik. Ya. Ada tertulis dalam 2 ayat di kitab Kejadian tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Kejadian 2 ayat 9, dia mengutip tulisan Septuaginta, lalu mengutip King James. Lalu Kejadian 2 ayat 17, saya juga mengutip kitab ini, Septuaginta dan King James. Pertanyaannya, apakah kedua ayat tersebut menunjuk pada satu unit pohon? Jawabannya jelas iya. Dua-duanya menunjuk satu unit pohon. The same tree. Pohon yang sama. Ya, Tuhan memberkati.
Dari dosen dan wakil 1 staf Kupang, usia 35 tahun, saya kenal ini. Menikah 3 anak di Kupang. Pak, izin bertanya terkait firman dalam 1 Korintus 15 ayat 24-26. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Apakah ini maksudnya nanti setelah semua kekuasaan dan pemerintahan di bawah kaki, ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka Kristus akan mengembalikan kerajaan kepada Bapa? Oh bukan. Maksudnya begini, tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menang atas maut, Yesus mengalahkan kuasa gelap. Ini berarti kerajaan Allah bisa ditegakkan. Iblis tidak mendapat tempat lagi di surga, dibuang ke bumi. Lalu Roh Kudus bekerja di dalam orang percaya sampai pada akhirnya, sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Kalau yang saya pahami sampai jumlah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa cukup, atau sampai jumlah corpus delicti cukup, maka Kristus akan ditabiskan menjadi raja di atas segala raja. Kita harus membaca ayat yang lain bahwa Bapa akan menaklukkan semua musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Dan Bapa menaklukkannya itu melalui orang percaya. Nah itu maksudnya. Kalau semua ditaklukkan di bawah kaki Yesus, Yesus sendiri akan menaklukkan diri kepada Bapa. Maksudnya bahwa sebenarnya yang menaklukkan semua itu kuasa Allah Bapa. Ya, kalau ketika Yesus bekerja melayani, Bapa bekerja di dalam dan melalui Yesus. Nanti setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, kita orang percaya melanjutkan perjuangan itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan ya. Oke, saya kira itu saja jawaban saya. Tapi nanti ini akan saya bahas di Logos juga ya. Akan saya bahas di Logos juga. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Soni Laiju Malanah ya. Oke, saya kira itu. Dari pria usia 44 tahun di Bali. Saya mau ngerti apa pengertian Pak Eras tentang Yesus sesuai Alkitab secara komprehensif ya. Ya. Tentu dengan pengalaman hidup, perjalanan pelayanan, pendidikan, dan jejak rekam saya bisa diukur seberapa komprehensifnya saya memahami Alkitab. Tetapi terutama buah dari kehidupan dan pelayanan kita. Ya, jadi kalau tidak yakin Anda tanya Roh Kudus, biar Roh Kudus pasti bicara, tidak mungkin tidak bicara. Dan saya sering mengatakan harus tiap orang itu bergaul dengan Roh Kudus sampai bisa membedakan pendeta palsu dan pendeta yang asli. Hamba Tuhan gadungan dan hamba Tuhan yang benar. Verifikasi harus dari Tuhan, bukan dari apa yang kita dengar di telinga kita. Apalagi kalau khotbah dipotong hanya 1,5 detik, lalu 1,5 menit maksudnya, lalu seakan-akan itu sudah jadi kesimpulan. Wah, Anda bisa bayangkan kalau orang sampai potong-potong video, itu sudah sangat tidak etis. Lebih tidak etis lagi pendeta yang mengomentari video yang dipotong itu. Tetapi inilah dunia kita, saudara, sudah menunjukkan betapa rusak dan bobroknya moral kekristenan. Oke. Wanita usia 38 tahun menikah di Tangerang. Salam Pak Eras. Kalau Yesus itu harus berjuang untuk mendapatkan kuasa untuk menjadi Tuhan, apa bedanya dengan Siddhartha Gautama? Tentu Tuhan Yesus berjuang bukan untuk mendapatkan, untuk menjadi Tuhan. Itu pandangan yang salah. Yesus taat kepada Bapa, lalu Bapa menjadikan dia
Seorang yang memiliki nama di atas segala nama artinya menjadi Tuhan atau Tuhan. Tapi Yesus tidak berjuang untuk menjadi Tuhan. Nah ini pandangan yang keliru ya. Yang harus berusaha berjuang, berpuasa, baru disembah sebagai Buddha. Ya ini tidak sama dengan Buddha ya. Dan saya juga tidak perlu mengomentarinya. Karena setiap agama memiliki keyakinan masing-masing. Logos 1-3 sangat membingungkan Pak. Sesungguhnya tujuan Bapak memaparkan logos itu apa ya? Nah, ikuti terus sampai logos terakhir ya. Kalau masih bingung nanti bisa ikuti logos sampai terakhir ya. Oke. Dari wanita usia 49 tahun. Terima kasih Pak Eras akhirnya mengadakan seminar logos, membantu saya mengerti dengan jelas. Meskipun Kristen sejak lahir, saya masih bingung dengan penggambaran Tritunggal dari penjelasan hamba-hamba Tuhan selama ini. Benar seperti yang Pak Eras katakan, penjelasan ini mendobrak dasar bangunan lama tentang konsep Allah. Penjelasan Bapak juga lebih bisa menjawab pertanyaan dari agama lain tentang Allahnya orang Kristen. Sekarang jadi nggak sabar menunggu hari Selasa dan Sabtu untuk mendengar kelanjutan seri Logos. Sempat lihat video sebelah, rata-rata sanggahan mereka pakai pendapat ajaran A, ajaran B, bukan Alkitab apalagi bahasa asli. Lebih heran lagi sama orang-orang yang hanya percaya cuplikan video yang diedit. Diminta ngikutin secara lengkap nggak mau, tapi konten-kontennya sok tahu. Tetap semangat Pak Eras menghadapi serangan yang tidak ingin kebenaran diungkapkan. Kiranya Elohim Yahweh selalu memberikan hikmat untuk Pak Eras. Sehat selalu. Saya sekeluarga senantiasa mendukung Pak Eras. Keren. Terima kasih Ibu. Usia 49, Tuhan memberkati. Keren ya. Saya tidak sendiri, Tuhan beserta, dan orang-orang yang punya nurani yang baik bisa mengerti kebenaran atau dusta. Dari janda usia 60 tahun, Pak Eras terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Sehat selalu Pak, sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya dulu ikut gereja Rehoboth Bekasi di THB tahun 2005 sampai sudah 18 tahun sampai 2023. Sekarang saya ikut Rehoboth Bekasi Harapan Indah. Saya suka ketakutan Pak, kenapa ya Pak? Tapi saya rajin ikutin khotbah-khotbah Pak Eras, doa pagi, doa malam, semua khotbah saya ikutin Pak. Yang saya mau tanyakan, kalau nanti saya mati apa GSKI Rehoboth mau melayani? Soalnya nanti saya di Tangerang, saya mau pindah ke sana ikut anak saya Pak. Apa di Tangerang ada GSKI Rehoboth? Oke. Ibu Jemaat Rehoboth. Ya, sekarang Jemaat Rehoboth. Jemaat Rehoboth Bekasi digembalakan oleh Pak Riko Silayan. Ya, Pak Riko Silayan. Itu gembala Rehoboth ya, Bekasi. Nanti Ibu nomor teleponnya akan kami catat. Nanti Ibu akan diberi nomor telepon Diakonia Rehoboth. Dan Ibu kalau ada apa-apa kami akan melayani karena Ibu jemaat kami mau di Tangerang mau di mana kami tetap melayani. Ibu jangan khawatir ya. Kami akan melayani penguburan, pemakaman ya. Kalau Ibu tidak mampu nanti kami siapkan peti dan tanahnya. Tuhan memberkati. Oke, dari pria usia 31 tahun menikah di Papua. Pak, saya mau bertanya, saya sudah 2 kali bertemu dengan ipar saya diam-diam di hotel. Bukan untuk selingkuh, tapi miras. Karena istri saya taunya saya tidak miras. Apakah ini disebut selingkuh? Apalagi pertemuan kedua saya dengan ipar, sampai ciuman. Tapi tidak ada niat untuk seks. Karena saya takut berzina. Apakah hubungan ini salah Pak? Bertemu diam-diam dengan ipar tapi bukan untuk selingkuh melainkan miras dan ciuman. Sama nak, kamu bakal terlaknat ya. Kamu teruskan hubungan ini, kamu terkutuk kamu. Kamu tidak diberkati Tuhan. Pekerjaanmu akan hancur. Kamu pasti dipukul Tuhan. Berhenti dari miras, berhenti
ciuman dengan wanita yang bukan istrimu itu kamu selingkuh, itu jahat. Berhenti, kalau tidak kamu dilaknati nanti, ya. Bukan mengancam, memang begitu adanya. Tuhan marah ya lihat keadaanmu itu. Harus berhenti berbuat dosa. Dari wanita usia 52 tahun menikah. Salam Pak, saya ini menikah tapi tidak seperti menikah. Pertanyaan saya, bagaimana menghadapi suami yang playing victim? Oh, suamimu kalau playing victim biasanya licik. Menghadapi orang licik itu adalah tulus. Tulus saja. Tetap tulus terhadap suami. Mendoakan dia, kamu jangan berbuat dosa. Kamu bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Biar Tuhan yang bela kamu, nak. Oke? Selamat berjuang dan pasti kamu menang. Nah, demikianlah episode 738. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.